Nggih, siap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Maharus Sadikin serta Ibu Yuli. Sebenarnya bisa banyak yang timnya bisa juga tidak masalah Bapak, lebih baik misalnya mau diikut sertakan. Terus seperti biasa, pertemuan kita dalam rangka evaluasi kegiatan yang sudah lalu dan penyampaian rencana kegiatan bulan Mei. Jadi diharapkan dengan seperti ini tiap bulan kita bisa mengambil manfaat-manfaat atau bisa mengevaluasi diri sehingga memilih yang terbaik untuk kita semuanya, terutama untuk sekolah jenengan, sehingga nanti ketika penyampaian rencana pun semoga saya bisa memberikan kontribusi usulan tak apa gitu ya, masukan ya, syukur bisa menjadikan rencananya bisa lebih baik. Demikian itu rencana. Jadi nanti jenengan sampaikan saja laporannya, evaluasi yang kemarin sama rencana, terserah mau dibagi atau gimana sama Ibu Yuli, terserah. Baik, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan, hajat kita semuanya bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadil niyah wa ala kulli niyatin shalah wa ila hadirat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya saya pasrahkan ke Bapak Mahrus dan tim untuk menyampaikan rencana dan hasil kegiatan yang sudah lalu. Silakan Bapak. Mic-nya Bapak. Oh, nggih, siap. Oke, baik, terima kasih Bapak terkait beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan di bulan April, nggih. Bulan April nih, Pak. Iya. Nah, di bulan April beberapa kegiatan sudah ditulis mungkin secara tertulis oleh Bu Yuli, sudah terorganisir. Jadi kami itu Bapak menyusun rencana kegiatan di setiap akhir bulan Bapak. Jadi setiap akhir bulan di Sabtu terakhir di akhir bulan itu kami mengadakan rapat koordinasi struktural, yakni meliputi wali kelas, waka, jurusan, dan lain sebagainya. Kami itu aja untuk melakukan rapat koordinasi. Yang pertama itu evaluasi, Pak. Ya, betul. Yang pertama itu evaluasi dan refleksi di bulan yang sebelumnya, kira-kira bagaimana kegiatan yang kita sudah lakukan. Oke, seumpamanya kita melaksanakan kegiatan Hari Pendidikan Nasional. Kita itu bahas Pak dari mulai persiapannya, terus pelaksanaannya, terus indikator pencapaiannya itu seperti apa, itu kita bahas Pak. Nah, itu dalam Pak. Bagus Bapak. Sip. Iya, siap. Itu kami tulis Pak di papan nama kantor itu ada kami tulis. Jadi
minggu ini semuanya kegiatan apa, itu kami rapatkan Bapak. Jadi dengan teman-teman, dan alhamdulillah di bulan April, di bulan April itu kami prioritas dengan kegiatan ranking 1 di SMP dan MTS Pak. Wah, itu Nggih. gimana, dipanggil atau gimana maksudnya? Boten, boten Undangan? kami memberikan surat informasi kepada sekolah SMP dan MTS untuk mengadakan kegiatan ranking 1. Nggih, alhamdulillah responnya dari pihak sekolah itu bagus karena dianggapnya itu hanya sosialisasi, Pak. Biasanya datang sekolah yang datang di tingkat jenjang atasnya itu hanya untuk sosialisasi. Nah, kita beda, kita datang untuk menjaring eh, anak-anak yang berprestasi yang kita kemas dalam game ranking 1. Jadi anak-anak menjawab beberapa soal, mulai soal pendidikan, soal umum, ilmu pengetahuan, keagamaan dan lain sebagainya. Kita rangkum menjadi beberapa soal itu, Pak. Nah, itu kita maksimalkan di bulan April kemarin sampai terakhir di awal Mei, Pak. Di awal Mei itu akhir April itu kami kemarin. Nah, setelah itu kami evaluasi, Pak, kegiatan yang sudah kami lakukan di beberapa sekolah itu bagaimana. Nah, akhirnya alhamdulillah ketika kita juga minta feedback dari sekolah yang kita datangin itu responnya semuanya bagus, Pak. Yes. Karena anak-anak itu tidak hanya mendengarkan informasi tentang sekolah, tapi mereka juga dapat tambah wawasan, mengupgrade pengetahuan yang mereka sudah ketahui kira-kira bagaimana. Dari itu kami siapkan hadiahnya, meskipun hanya kecil-kecilan gitu. Yes. Oke. Yang penting anak-anak senang, sehingga baru setelahnya kami ada sesi penyampaian profil sekolah hanya sekian menit saja Bapak gitu. Karena target kami yang penting kami datang anak-anak bahagia. Kami datang anak-anak senang Bapak. Gitu. Ya, ya. Kalau kami datang anak-anak sudah tegang, sudah stres, sudah dicekoki promosi ini, kayak kita kedatangan sales itu kan kadang sudah, paling jualan, paling nawarin produk. Ya, ya, ya. Nah, sehingga persepsi kita sudah responsifnya kurang, Pak. Iya. Tapi saya tekankan kepada teman-teman, ayo kita hibur dulu. Anak-anak itu kita hibur, buat mereka senang, bukan mereka bahagia. Sehingga yang kita kenal, yang mereka kenal, yang masuk dalam mindset mereka, oh SMK Nurul Ulum itu enak-enak ya, gurunya enak, dan kebetulan kami ke sana ngajak OSIS, Pak. Wah, sip. Jadi anak-anak OSIS itu saya ajak mereka untuk berbaur. Ketika kita menyampaikan di depan anak-anak OSIS menyebar, Pak, di beberapa titik-titik duduk bersama dengan anak SMP dan MTS. Walau hanya sekedar, Dek, cita-citanya apa, dan setelah ini kamu mau kemana. Saya ajarkan anak-anak menjadi marketing, Pak. Dia marketing sehingga mereka anak-anak SMP itu tidak kaku nanti, Pak. Mereka sudah dekat dengan anak-anak kita sehingga nantinya mereka kita yang sudah ada pilihan, mereka sudah tinggal memutuskan, Pak. Gitu. Itu yang pertama, gitu, Pak. Terus yang kedua, dalam rangka bulan Mei ini kita kan ada Hari Pendidikan Nasional, Pak. Iya. Nah, kita ada 2 kegiatan, Bapak. Ada ranking 1 internal. Kita juga sama mengadakan kuis itu, tapi pesertanya adalah siswa kami sendiri, Bapak. Jadi setelah apel itu anak-anak kami kumpulkan untuk kegiatan kuis ranking 1. Dan kami juga berikan trofi beserta piagam penghargaan Pak bagi anak-anak yang lolos menjadi juara di ranking 1 kemarin Pak. Nah, dan di rangkaian kegiatan Hardiknas ini kami ada 2 Pak. Yang satu ranking 1 internal sekolah, yang kedua Jalan Santai Ceria JSC Pak. Yang hari ini ya. Yang betul hari ini kita laksanakan. Sebetulnya ini kami tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan jalan santai, tapi kami juga mengenalkan bahwanya ini loh siswa kami kepada masyarakat sekitar, gitu. Ini siswa kami keliling ke desa, anak-anak keliling, gitu loh. Jadi melintasi ada sekolah MTS, ada SMP, kami melewati sana, Bapak. Gitu. Jadi sekaligus siar sebetulnya Pak, kami kemas dengan jalan santai. Gitu. Okay. Gitu.
Nggih, ngapunten, mungkin itu Bapak mungkin bisa dilanjut oleh Bu Yuli nggih. Silakan Bu Yuli. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar juga yang dikatakan Bapak KS, Pak Mahrus, itu memang rangkaian kegiatan di sekitar April dan juga Mei. Memang untuk sebenarnya promosi sekolah itu sudah dari dulu, Pak. Nah, jadi sudah dari dulu, cuma ini lebih ditekankan lagi karena ini sudah mendekati bulan Juli, nggih Pak. Sudah mau masukan tahun ajaran baru, kok sepertinya penerimaan siswa barunya masih melemah, jadi ditambah gebrakan yaitu ranking 1 ini kebetulan dengan Hardiknas juga, jadi ranking 1 ini juga tujuannya untuk promosi ke sekolah-sekolah. Kemudian untuk yang JJS di Hardiknas ini juga sebagai ajang promosi keliling melewati sekolah SMP MTS di sekitar Kemuning ini. Oh, jadi tadi keliling sudah Pak, sampai guru-gurunya juga sakit kaki semua. Tapi alhamdulillah banyak masyarakat yang tanya Pak, loh ini dari sekolah mana? Banyak yang tidak tahu meskipun daerah sini. Gitu. Akhirnya dikenalkan sambil siar dan mereka tahu ternyata muridnya banyak di SMK Nurul Ulum. Nah, kalau bisa daftar ke sini sambil promosi juga tadi bapak-bapak gurunya di jalan. Monggo Bu, kalau ada putra-putrinya yang sudah lulus SMP nanti bisa ke sini. Oh nggih Pak, gitu katanya. Terus untuk kegiatan selanjutnya setelah JJS ini tanggal 16 Mei 2026 nanti hari Sabtu ada kegiatan lepas pisah Pak. Lepas pisah untuk kelas 12 itu juga akan menampilkan pentas seni yang nanti penampilannya persembahannya juga ditambahi dari penampilan kelas 10 dan kelas 11. Yeah. Nah, nanti itu penampilannya macam-macam sudah Pak, mulai dari talenta anak-anak yang senang silat, nyanyi, pidato, pantomim juga ada Pak Nasihin nggih. Murid kami ada yang bisa pantomim dan itu juga masih kelas 10. Sudah punya bakat pantomim dari SMP katanya Pak. Nah, alhamdulillah nanti akan tampil juga. Terus ya paduan suara dan lain sebagainya, banyak itu penampilan dari kelas 10 dan 11. Kemudian ini juga Pak, anak-anak kelas 12 karena memang momen lulusan, jadi pengen ada video terkait kayak yang di TikTok sekarang itu Pak. Yeah. Apa ya, kayak video lulusan tapi tidak konvoy boten, cuma buat video nyanyi-nyanyi di lapangan gitu, mungkin nanti di daerah sini dengan berdoa bersama ngoten nih, biar ada momen keseruannya. Terus evaluasi Pak Nasihin yang ini lagi karena memang anak-anak dilatih terutama OSIS katanya Pak Mahrus tadi untuk bisa mempromosikan juga, jadi bukan hanya guru yang promosi tapi OSIS juga dilatih dan juga ekskul remas dilatih untuk promosi SMK ini. Anak-anak kadang itu saat ada kegiatan kemudian mau minta itu pengajuan proposal ke pihak misalnya AMPU, ke pihak masyarakat itu juga bisa mereka terjun Pak. Dengan membawa proposal, dan anak-anak meminta istilahnya bantuan lah. Melatih anak-anak juga untuk berani Pak. Terus dilatih juga untuk membuat proposalnya. Sehingga anak-anak bisa terbiasa. Jadi bukan hanya gurunya yang mengusahakan ketika ada kegiatan masuk ke panitiaan, tapi siswanya juga. Betul. Itu terus untuk ini kegiatan yang katanya Pak Mahrus, rangkaian kegiatan itu ada di biasanya ditulis di papan ini Pak. Ini. Wah,
Ya, jadi sudah ada tanggal, nama kegiatan sama PIC-nya. Jadi sudah tertulis setiap bulannya di papan pengumuman itu di kantor. Saya difotokan Bu nanti ya. Papan Oke. kirim ke saya. Siap. Jadi itu urut sudah Pak. Nanti tanggal ini kegiatannya apa, PIC-nya siapa. Itu sudah tertata setiap bulannya seperti itu. Rapat struktural juga yang sudah dikatakan Pak Mahrus tadi. Itu pokoknya setiap bulannya selain evaluasi bulan ini juga nanti ada kegiatan di bulan selanjutnya apa. Dan nanti langsung tertulis di papan pengumuman itu Pak. Iya, ya. Sip. Ada lagi? Untuk kelulusan kemarin, alhamdulillah sudah diumumkan secara online sesuai surat edaran dari pemerintah cabang dinas itu secara online dan lulus semua 100%. Ya. Baik. Sudah Pak. Saya ya dari saya ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya apresiasi bagus ada evaluasi Ibu, luar biasa kalau ada evaluasi seperti itu ya, evaluasi dan refleksi sehingga nanti bisa mengambil manfaat yang sudah sukses bisa dipertahankan, hal-hal yang kurang nanti bisa menjadi perhatian agar bisa sedikit demi sedikit bisa diredam gitu, bisa dieliminasi. Ada masukan ini, Nurul Ulum kan setiap saat penerimanya kan setiap saat ya. Maksud saya begini, gimana kalau promosinya itu bisa melibatkan seluruh pelajaran misalnya ya, entah berupa pelajaran bisa kolaboratif atau gimana, tapi melibatkan anak SMP atau MTS yang dulu sempat saya sampaikan di waktu mau acara apa itu ya, fashion kalau nggak salah. Tetapi kalau dibuat semacam entah terstruktur ya, kolaboratif bagus, atau minimal misalnya pelajaran tertentu yang sudah siap gitu. Misalnya gini, contoh misalnya SMP itu butuhnya apa sih ya? Misalnya kerjasama sama guru agamanya gitu ya. Tetapi Nurul Ulum itu bisa membantu kepanitiaan, ujian dan segala macam gitu. Bisa terlibat. Itu akan mau tidak mau sekolahnya itu semakin kenal, semakin dekat dengan SMK kita. Kemudian kerjasamanya itu sangat erat gitu dengan guru-gurunya, dan sudah bagus bisa melibatkan siswa di setiap kegiatannya. Dan itu kalau terus-menerus dilakukan, bukan hanya momen tertentu yang waktunya panjang begitu, tapi setiap pelajaran, setiap apa begitu senantiasa itu dilakukan, itu akan sangat bagus Bu. Atau misalnya tidak ada yang bisa diinikan misalnya ya, SMP-nya terlibat, kita libatkan siswanya misalnya menilai atau apa begitu, apa yang kita lakukan. Terserah bentuknya apa, supaya ada dua manfaat bagi SMK dan ada manfaat dari sisi SMP atau MTS ya. Dan
kalau itu dilakukan, luar biasa itu. Contoh misalnya dulu pernah Pak siswa kita itu kebetulan di sini kan DKV kan jurusannya. Nah, kita ambil anak-anak yang mahir jadi foto. Maksudnya jadi fotografer itu yang bisa moto. Nah, yang hasil fotonya bagus itu kita tawarkan ke sekolah SMP, Pak. Kebetulan sekolah SMP ini waktu itu mau mengadakan acara lepas visa. Nah, kemudian kita join dengan guru yang di sana, Pak. Kira-kira di sini butuh istilahnya tukang foto lah gitu, Ya, betul. Oh, iya, bisa Bu gitu. Nah, kalau misalnya jenengan mau, saya punya siswa yang hasil fotonya itu bagus, Pak. Oh, boleh kalau gitu. Kalau soal harga gimana? Oh, itu wis urusan belakang, ngoten. Jadi alhamdulillah itu anak-anak ada yang menjadi jasa tukang foto di situ, Pak. Itu di daerah SMP. Itu kali pertama yang sudah dilakukan gebrakan SMK Nurul Ulum membantu guru di SMP tersebut. Sip. Alhamdulillah mendapatkan apresiasi. Terus tanya jurusannya apa ini Bu? Oh ini jurusannya DKV. Jadi alhamdulillah kenal dan alhamdulillah juga siswanya ada yang sekolah di sini dari situ Pak. Dari sekolah itu. Iya. Jadi tahun lalu. Kalau itu sistemik itu maksudnya dibuat seluruh mapel ya, apapun ya potensinya Nurul Ulum ya. Misalnya Nurul Ulum kan ada pondoknya. Pondoknya mahir dalam bidang apa, misalnya bacaan Quran atau merawat jenazah atau apa saja ya kemahirannya, dan itu bisa entah jadi panitianya gitu, misalnya panitia penilai atau apa begitu ya, atau pelatih bahkan gitu. Jadi semua potensi yang ada itu dijadikan sarana promosinya itu. Kalau itu terjadi, insya Allah Bu tidak muat itu sekolahnya. Amin ya. Amin. Ya. Semoga tahun ini. Iya Bu. Ini calon siswanya untuk tahun depan ini Pak, insya Allah sudah hampir 30. Oh. Calon siswanya. Itu yang DKV atau yang busana? Sudah daftar. Ya. Belum tahu karena masih belum kumpulan ini Pak. Jadi yang sudah masuk di pendaftaran sekitar itu. Wah, berarti anggap separuh lebih dah ya. Anggap separuh dah ya. Enggak separuh. Jadi nunggu ini Pak Nasi, nunggu pengumuman dari negeri. Kalau sudah di negeri pengumuman, boten yang ini loh, yang undangan, jalur undangan apa-apa itu Pak. Yang di SMA atau SMK negeri. Nah, kalau itu sudah pengumuman baru misalnya nih Pak, ada yang enggak kena, biasanya larinya ke sini. Kalau anak-anak yang sekitar sini rumahnya, nah biasanya kalau sudah enggak kena di negeri, pindahnya ke sini. Alhamdulillah. Minimal gitu. Prioritas. Jadi kita nunggu yang itu. Iya. Ya itu. Itu, dan seandainya itu dibicarakan di awal ajaran baru ya, ajaran baru nanti sebelum ajaran mulai, itu dibicarakan hal-hal apa yang bisa menjadi yang bisa dipromosikan ya, bisa dikolaborasikan dengan SMP atau MTS-nya. Itu akan semakin bagus. Jadi ada dua manfaat. Pertama, kompetensi siswanya semakin terlatih, semakin bagus. Yang kedua, dan itu bisa dirasakan oleh
SMP-nya atau MTS sekitar Nurul Ulum. Itu Bu. Nggih. Terus nah, saya ingin ngamat mengevaluasi yang kemarin Bu, UKK Bu. UKK. Iya, yang UKK Oh, yang kemarin. ya, ujian UKK dan PSAJ nggih, Pak. Iya. Nah, saya melihatnya itu gini, anak-anak itu dari bisa jadi alat kita ya kurang, alat-alat sekolah pertama. Terus yang kedua, kemampuan anak-anak. Jadi misalnya begini, itu kemarin anak-anak maunya kan ini apakah itu tekstur kulitnya sampai terlihat begitu ya, sampai bagus. Kalau seperti itu berarti kan bukaan atau diafragmanya itu diperlebar. Gitu maksud saya. Apakah anak-anak kemampuan setting kameranya itu sudah diajarkan atau bagaimana ya? Maksud saya kalau memang guru dari sisi guru pengajar itu tidak mampu dalam itu bisa, maksud saya biar didorong untuk ikut asosiasi pertama, yang kedua ikut yang anunya. Adakah guru yang diklat di seni budaya Bu? Di Jogja. Seni budaya mboten Belum ada enten, ya? Pak, ndak ada. Belum. Nah, kan sering saya kirim itu ya, ada seni budaya gitu ya. Seni budaya itu salah satunya dia melatih yang bagian DKV. Yang DKV. Kalau itu seandainya ditalangi dulu misalnya biayanya, kan itu hanya daftar saja Bu, dan hanya dapat surat anunya, butuh hanya surat pengantar dari kepala sekolah gitu. Itu maksudnya diklat Iya, seni budaya Pak atau iya, seni DKV-nya? budaya di Jogja Bu, di Jogja biasanya 1 bulan itu pelatihannya, tapi dapat uang makan nanti. Kalau dulu itu 150.000 per hari. Jadi misalnya diongkosi dulu misalnya atau dipotong, nanti dipotong itu masih susuk banyak gurunya itu. Sudah dilatih, digaji gitu maksud saya. Maksud saya begini. Keunggulannya apa? Kalau boleh tahu keunggulannya itu maksudnya untuk mapel seni budaya atau untuk mapel kejuruan? Keunggulan dari mengikuti DKV Bu, dilatih dari bidang DKV. Jadi kejuruannya, yang kejuruannya. Jadi maksud saya kalau kita kompetensinya bagus, maka nanti mengajarnya pun juga akan bagus. Itu yang pertama. Kalau dilatih di Balai Besar Seni Budaya Jogja itu yang jurusan DKV, ya kan biasanya ada dua kompetensi, desain grafis sama videonya. Itu biasanya pilih salah satu gitu. Maksud saya saya harap sekolah itu mendorong para guru untuk meningkatkan kompetensinya, terutama yang berhubungan dengan jurusannya itu gitu. Jadi kayak misalnya nanti ada informasi ya terkait dengan fotografi ya, itu kemarin banyak kekurangan siswa itu terkait dengan fotografinya. Nah itu kalau akan bagus kalau ada sinkronisasi kurikulum.
Jadi dudinya, oh ini yang harus diajarkan. Biasanya nanti ketika gurunya tidak mampu misalnya, dudinya entah ini kalau bisa memfasilitasi untuk belajar itu lebih baik. Jadi bukan hanya muridnya yang dapat, tetapi juga gurunya yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ada kolaborasi pembelajaran dengan dudinya itu terkait misalnya dengan fotografi atau yang lain-lain, sehingga nanti standar pembelajarannya, apa yang diajarkan oleh Nurul Ulum itu sesuai dengan standar Dudi. Itu harapan saya. Ini Pak, rencana kalau berhubungan dengan itu nggih, rencana setelah uji semester genap ini kan nanti ada kelas meeting. Lah kelas meeting ini nanti insya Allah kita akan mengadakan dan mengundang guru tamu ke sini sesuai jurusan masing-masing. Jadi anak-anak ini kelas meetingnya biar lebih produktif, Pak. Terkait DPB nanti yang jahit jurusan tata busana ini nanti kita akan mengundang guru tamu sesuai jurusan tata busana. Yang di kafe sama seperti itu. Sip. Jadi, Bu. Kapan itu Bu? Kalau bisa saya hadir di acara itu bagus Bu. Oh nggih, bisa. Nanti jadwalnya akan saya sampaikan ke Pak Nasihin kalau sudah anak-anak melaksanakan UAS. Ya, setelah UAS genap sebelum rapotan sekitar Juni itu mungkin Pak nanti. Oh, Juni sebelum ya, liburan. Sebelum libur. Iya. Maksud saya gini Bu, saya ingin ngajak Nurul Ulum ini ada sinkronisasi kurikulum dengan Dudi. Nah, terkait dengan sinkronisasi seperti apa, formnya itu sudah saya taruh di Google Drive, folder Wakur itu ada sinkronisasi kurikulum. Di situ ada contoh dokumen sekolah lain, ada yang pernah saya lakukan di produksi film, ada beberapa form yang lain bisa saja diadopsi, dimodifikasi atau gimana, disesuaikan dengan kebutuhan Nurul Ulum untuk sinkronisasinya. Jadi tujuan sinkronisasi itu tiap semesternya elemen-elemennya atau capaian belajarnya itu disesuaikan dengan Dudi, terutama SKKNI-nya itu, termasuk apa yang harus dilatih, pengetahuan dan kompetensi apa yang harus dilatih, capaiannya itu menurut Dudi seperti apa begitu. Bahkan kalau diperlukan, apakah ini misalnya tidak memungkinkan di sekolah, lokasinya harus di Dudi gitu, itu disepakati dengan Dudinya. Itu akan sinkron nanti per semesternya di akhir kelulusan siswanya itu kompetensinya sesuai dengan harapan dunia usaha, sehingga dengan sudah sesuai berarti mereka direkrut oleh di mana saja bisa gitu, termasuk Dudinya yang diajak. Maksud saya begitu. Jadi coba nanti sambil lihat-lihat, misalnya diperlukan begini Bu, antar guru kaproknya ya, ketua program keahliannya atau ketua jurusan, kita butuh rapat, butuh penguatan dari saya, boleh saja saya anukan saya diajak rapat secara tersendiri khusus gitu, bisa online dalam rangka ini. Dan itu harapan saya disiapkan sebelum ajaran baru, sehingga nanti hal-hal apa yang akan dilakukan di tahun ajaran baru itu sudah termasuk kolaborasinya dengan SMP dan segala macam, itu sudah dibicarakan antar guru begitu. Pertama dengan Dudinya, nanti dari ini disosialisasikan ke seluruh guru
oh begini-begini gitu ya, kita mau gini-gini tiap semester, nanti harapannya nanti ada kolaborasi antar mapelnya gitu. Di folder itu juga ada kolaborasi mapel, di situ contohnya matematika ya. Oh matematika itu di elemen ini pas gitu, misalnya apa bisa dikolaborasikan begitu. Eh, Habis itu baru nanti ke promosinya. Promosi yang tadi diharapkan saya bisa setiap saat, entah bisa mapelnya sendiri satu mapel atau kolaboratif atau berupa project ya, project berupa project tapi terkait dengan pembelajaran tetapi dikerjakan bersama dengan SMP-nya. Itu tambah luar biasa itu. Gitu Ibu. Kira-kira nangkep ya apa yang saya bicarakan. Kayaknya banyak gitu ya. Bisa, Pak. Bisa. Misalnya dibutuhkan penguatan, Ibu butuh ngomong dengan kaproknya, ada saya, apalagi ada Dudinya, itu kita bisa saja online dulu, tidak masalah. Antar dengan Dudinya kita rapat online, kemudian sehingga nanti ketika offline itu sudah efektif gitu. Jadi tinggal verifikasi saja gitu. Kalau sudah online dilakukan, bahkan sebelum offline sudah hampir final, tinggal penandatanganan dokumen sinkronisasi. Bagus Bu. Bisa gitu Bu. Nanti saya lihat dulu ya Pak yang di grup Wakur itu tentang sinkronisasi kurikulum, saya dari dulu, kemudian nanti saya bilang ke Kaprogli ya, Kaprogli dan juga KS terkait dokumen sinkronisasi kurikulum. Kan di dokumen KSP kan ada tuh, nggih Pak? Dokumen KSP. Kalau ya, sinkron dengan Dudi sinkronisasi kurikulum. Kalau sinkronisasi dengan Dudi ya bisa aja dimasukkan di KSP, tapi ini kan penyesuaiannya, kurikulum kita itu disesuaikan oleh Dudi. Jadi bisa saja nanti di KSP-nya berubah untuk tahun ajaran yang akan datang dan disesuaikan dengan Dudinya. Oh ini nih, oh ini tidak perlu gitu ya, ini sudah kadaluarsa, tidak perlu misalnya. Oh ini softwarenya pakai yang ini saja misalnya gitu ya. Oh alatnya di sekolah tidak ada, nanti diselenggarakan di Dudi begitu. Oh kompetensi ini, pengetahuan ini harus di kelas 1 dulu gitu misalnya gitu ya. Di kelas 2-nya semester satunya apa, semester 3-nya ini gitu. Jadi disepakati. Itu akan bagus. Nanti jadi sebuah kurikulum tersendiri khusus milik Nurul Ulum dan disesuaikan dengan Dudi. Ya. Jadi itu Bu. Kalau dulu itu yang KSP yang dulu Pak, KSP yang dulu itu ada dokumen yang di lampiran itu ada lampiran sinkronisasi kurikulum. Nah, itu yang saya masukkan program-program untuk jurusan entah itu DKV sama DPB sesuai dengan yang Pak KS programkan dari semester 1, 2 sampai 3 sebelum PKL istilahnya Pak. Jadi anak-anak kelas 1 ini bisa membuat apa dulu, kemudian yang dasar dulu, kemudian yang kelas 2 baru nanti anak-anak membuat yang agak sulit produknya misalnya seperti itu. Dan itu sudah sepengetahuan ketua jurusan, setiap jurusan DKV DPB dan produknya juga sudah ada Pak. Di kelas 1 apa, di kelas 2 apa. Jadi kelas 3 semester awal anak-anak ini alhamdulillah sudah siap terjun PKL sesuai dengan program yang dibuat oleh kita. Ngoten. Iya betul Bu. Itu. Betul sudah Bu. Tinggal itu dikomunikasikan ke Dudi. Diverifikasi di pas atau tidaknya.
terutama terkait dengan standar kerja ya, SKKNI-nya itu. Ya. Biar lebih pas, lebih sesuai nanti, termasuk nanti misalnya dari kajian-kajian itu bersama dengan Dudi, ketika ada sesuatu hal yang guru tidak mampu, maka nanti bisa dibicarakan, oh ini saya tidak mampu gitu misalnya ya, saya misalnya gurunya, oh saya tidak Nggih. mampu ini. Barangkali nanti ada pembicaraan entah gimana, apa diajari dulu atau gimana gitu ya, atau dilaksanakan di Dudinya begitu pembelajarannya begitu. Jadi nanti bukan hanya kompetensinya, termasuk asesmennya itu perlu tidak dilakukan di sekolah atau di Dudi begitu ya. Bentuk Nggih. asesmennya, tugasnya, latihannya itu apa saja, itu kalau lebih detail lebih bagus gitu ya. Dan dia sebenarnya sudah, apa yang dilakukan oleh Nurul Ulum sudah sangat bagus. Tinggal dikomunikasikan dengan Dudinya. Iya betul. Jadi khawatirnya ada hal yang lewat, dan itu utama itu kan eman kalau tidak dikomunikasikan begitu. Atau ada Nggih. sesuatu yang kurang kemudian kita tidak mampu, nah bisa dibicarakan itu anunya, kekurangannya itu. Nggih, Ya. siap. Mungkin nanti gini Bu, apa yang kita bicarakan, eh ini saya rencanakan saya taruh di YouTube ya, tetapi saya buat privat, tidak bisa diakses, tetapi eh linknya dia bisa diakses kalau ada linknya. Linknya itu nanti saya kasihkan ke jenengan, biar apa yang kita bicarakan ini Pak Marus kan sibuk banget ya. Eh, Pak Mahrus itu mimpin rapat lepas pisah itu, Pak. betul betul sibuk banget, saya menyadari ininya. Tapi saya akan menyesuaikan jadwal rapat kita ini, menyesuaikan dengan apa yang diminta beliau, yang ngisi ya, hari ini jam 10 gitu. Sebenarnya kalau memang sibuk ya jamnya bisa disesuaikan. Hari ini saya hanya dengan Nurul Ulum saja sebenarnya. Jadi jamnya bisa bebas sebenarnya. Nanti ini saya upload ini masih saya rekam. Nanti apa yang kita bicarakan biar kepala sekolah biar paham juga demikian. Nggih. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu terkait apa dia, atau yang mempertanyakan segala hal terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya dibutuhkan Ibu ya, kita rapat Nggih. tidak masalah, rapat tambahan, saya siap membimbing Nurul Ulum ini agar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nggih, Pak. Online pun tidak masalah. Misalnya nanti ada rapat, kemudian saya memberikan pengarahan via online, tidak masalah. Rapatnya offline, tapi saya bisa memberikan pengarahan juga tidak masalah dengan online ya, dari jarak Pak, jauh. ini saya mau tanya yang e-kombel itu yang di grup, Ya, maksudnya itu e-kombel diadakan kapan dan seperti apa kegiatannya, Pak? E-kombel. rencananya itu kita mau pakai eh, Zoom ya, Zoom, Jimit kayak gini. Saya memberikan materi, tetapi rencananya kita apa ya isinya itu sesuai dengan request kepala sekolah. Jadi nanti kombelnya itu kepanitiaannya itu adalah kepala sekolah. Tidak tahu misalnya kepala sekolahnya repot gimana kalau kepanitiaannya itu wakurnya ya, yang paling tahu wakurnya atau gimana Bu ya, menurut jenengan ya. Apa wakurnya saja yang saya ajak untuk rapat, kebutuhannya apa-apa begitu, sehingga nanti bisa apa isinya apa, sehingga
ikut terlibat di dalam itu. Ini saya sempat, seandainya itu mulai dari inisiatif, perencanaan dan segala macam itu, kalau dari saya semuanya itu pertama saya berat. Yang kedua, kalau itu ada keterlibatan sekolah dalam mendesain isi dari Kombel itu apa yang saya berikan itu akan pasti sesuai dengan apa, pasti akan banyak yang ikut gitu kalau itu sesuai dengan keinginan sekolah gitu. Gimana menurut jenengan? Monggo terserah Pak Asihin, sudah bisa diinfokan ke sekolah yang lain juga Pak, mungkin setuju. Iya. Bisa ditawarkan dulu Pak ke sekolah yang lain, gimana kalau kurikulumnya ikut andil kalau kegiatan Kombel itu. Iya. Rencana saya mau pakai LMS Jidomio. 1 minggu ini saya akses, saya lupa itu passwordnya. Aduh, gimana saya tidak bisa masuk. Sementara kita kan sibuk kemarin kan ya, kelulusan, terus kita repot dengan saya pendampingan 10 ini ya, 10 sekolah, terus nanti belum lagi kunjungan gitu ya, itu belum lagi nyiapkan e-kombel. Nah itu kalau itu ke saya semuanya itu jadi berat gitu Bu. Semoga nanti teman-teman mau ya. Kalau saya libatkan kepala sekolah, ada beberapa kepala sekolah itu malah banyak tidak tahu tentang sekolahnya, kekurangannya apa, guru-gurunya itu ya, apa yang dibutuhkan itu justru banyak tidak tahunya. Justru yang paling banyak tahu sebenarnya kurikulumnya. Gimana Ibu ya? Termasuk saya nanti mau mengaktifkan BK-nya itu ya. Dulu sempat saya siapa Bu Sofi ya, BK-nya itu ya. Bu Sofia Pak. Iya, Sofia, ya. Mau saya libatkan dalam memberikan agar bisa memberikan sesuatu pencerahan kepada guru-guru sesuai dengan apa Gen Z ya, Gen Z atau ini entar lagi kan sudah mau Gen Alpha ya. Itu biar guru-guru itu sesuai dengan emosional, segala macam ya, kecenderungan. Jadi bisa menyesuaikan itu. Dan itu saya ingin melibatkan BK-nya itu. Jadi nanti ada grup baru BK. Jadi sekolah yang punya BK selama ini kan hanya grup wakur, grup operator. Jadi nanti saya mau melibatkan grup BK-nya itu untuk sewaktu-waktu bisa mengisi kombel kita gitu. Gitu Ibu. Ya, secara informasi ya nanti untuk KS biar bisa juga mendorong BK-nya agar masuk dalam kombel itu. Iya, ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Ada lagi? Sampun Pak. Baik. Ya salah. Betul pun sudah. Ya. Baik, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan jenengan dan Bapak Maharus ya. Luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf bila ada sempat terlambat tadi dari kesepakatan karena saya harus ngantar istri, ini masih di rumah sakit. Saya nimbrung di musolanya nih sebenarnya. Saya ada di musolanya biar agak di lantai 3 di Bayangkara nih. Ya salah gitu. Sekali lagi mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahi muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,